teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marvel Alvado Mendova dan teman saya Albert dan Sifare Rahmat Tarawangase. Kami dari Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi dan Informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video terkait Python kode di dalam HackerRank. Selamat menyaksikan. Baik, pada soal yang pertama, judul programnya yaitu The Captain Room. Di dalam soal ini kita membahas tentang pencarian nomor kapten, yaitu nomor yang hanya muncul satu kali dalam daftar. Semua nomor lainnya akan muncul tepat pada K kali atau kelipatan K. Tapi dalam kondisi kasus ini, karena setiap keluarga punya satu kamar, maka tepat variabel K kali. Jika ada nomor yang muncul lebih dari K kali atau kurang dari K kali, kecuali satu kali, itu tidak mungkin berdasarkan aturan, tapi soal memastikan hanya satu nomor yang muncul satu kali. Contoh sederhananya itu di sini ada daftar nomor kamar 1, 2, 3, 6, 5, 4, 4, 2, 5, 3, 6, 1, 6, 5, 3, 2, 4, dan seterusnya. Hitung frekuensi berapa kali muncul. Angka 1 muncul 5 kali, angka 2 muncul 5 kali, angka 3 muncul 5 kali, 4 muncul 5 kali, 5 muncul 5 kali, 6 muncul 5 kali, dan 8 muncul hanya satu kali. Jadi nomor 8 adalah kapten, munculnya hanya satu kali, sedangkan yang lain muncul 5 kali sesuai K. Nah, kode Python-nya yang pertama yaitu K sama dengan int buka kurung input string tutup kurung. Yang dilakukan baris ini membaca input dari pengguna, dalam hal ini dari keyboard atau file input dasar. Input pertama adalah sebuah bilangan bulat integer yang mewakili nilai K. Ukuran setiap keluarga misalnya 5 dalam contoh soal. Fungsi int string mengubah string input menjadi bilangan bulat. Jika input adalah 5, maka K akan bernilai 5. Mengapa diperlukan K digunakan sebagai referensi, meskipun di dalam kode ini tidak langsung digunakan untuk perhitungan, karena kita hanya mencari nomor satu kali bukan kali, namun K tetap dibaca karena soal mengharuskan. Yang kedua yaitu rooms sama dengan list buka kurung map buka kurung int input string titik split string dan tutup kurung. Yang dilakukan baris ini membaca input kedua yaitu daftar nomor kamar yang dipisahkan spasi. Misalnya 1, 2, 3, 6, 5, 4, 4, dan seterusnya. Penjelasan bagi bagian-bagian. Input string membaca seluruh baris sebagai string. Split string memisahkan string berdasarkan spasi, menghasilkan list string, misalnya 1, 2, dan 3. Map buka kurung int tutup kurung mengubah setiap elemen string dalam list menjadi bagian bulat, misalnya 1 menjadi 1. List mengubah hasil menjadi list Python. Hasil rooms adalah list bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 6, 5, 4, 4, dan seterusnya. Ini adalah daftar nomor kamar yang akan kita analisis untuk menemukan frekuensinya. Kemudian ketiga adalah count sama dengan string. Yang dilakukan membuat sebuah dictionary kosong bernama count. Dictionary di Python adalah sebuah struktur yang menyimpan pasangan kunci
nilai key value seperti kamus. Dictionary ini akan digunakan untuk menghitung berapa kali setiap nomor kamar kecuali dalam list room. Kunci key adalah nomor kamar dan nilai value adalah jumlah kemunculannya. Yang keempat adalah for line rooms, yang dilakukan memuai loop perulangan yang akan menjalankan kode di dalamnya untuk setiap elemen R di dalam room. Jika room sama dengan 1, 2, 3, 6, 5, 4, 4, 2 dan seterusnya, maka loop akan berjalan sebanyak panjang list, misalnya 31 kali dalam contoh soal. Kita perlu memeriksa setiap nomor kamar satu persatu untuk menghitung frekuensinya. Kemudian yang 5 adalah infrequent, yang dilakukan memeriksa apakah nomor kamar R sudah ada sebagian kunci di dictionary count. Jika ya atau true, jika R sudah ada artinya nomor ini sudah pernah muncul sebelumnya, maka jalankan count buka kurung R plus sama dengan 1 tambah 1 nilai ke yang sudah ada. Jika tidak atau false, jika R belum ada, maka jalankan count R. Contoh prosesnya, pertama kali R sama dengan 1:1, belum ada di count, jadi count 1. Sekarang count sama dengan buka kurung 1:1. Hasil akhir setelah loop selesai, count akan berisi frekuensi setiap nomor. Yang keenam adalah for room totaling counter item, yang dilakukan memulai loop kedua yang mengiterasi, mengulangi setiap pasangan kunci nilai di dictionary count. Count item mengembalikan list pasangan di mana room adalah kunci nomor kamar dan total adalah nilai frekuensi. Kita perlu memeriksa setiap nomor kamar untuk melihat mana yang frekuensinya 1, yaitu kapten. If total sama dengan 1, yang dilakukan memeriksa apakah frekuensi sama dengan 1. Jika ya, maka nomor kamar ini adalah kapten. Jalankan print room untuk mencetak nomor tersebut, lalu break untuk menghentikan loop, karena kita hanya memerlukan satu jawaban dan soal memastikan hanya satu yang muncul satu kali. Jika tidak, lanjutkan ke nomor berikutnya. Kemudian ke-8 adalah print room, yang dilakukan mencetak nomor kamar kapten ke layar atau output. Break menghentikan loop segera setelah menemukan yang pertama, agar tidak memproses lebih lanjut atau efisien. Sekian saja untuk soal nomor 1. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita masuk pada soal kedua, yaitu medium. Pada soal kedua ini kami mengambil judul soalnya yaitu FinAngel MBC, yang memiliki sukses rate 89,41. FinAngel MBC ini kami membahas tentang, di sini dalam materi ini membahas tentang masalah matematika yang melibatkan geometri segitiga siku-siku. Kita diberi segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di titik B 90 derajat dan titik D adalah titik tengah dari sisi miring hipotenusa AC. Kita diberi panjang sisi AB disebut sebagai A dan BC disebut sebagai B. Dan kita harus mencari ukuran sudut tertentu dalam derajat, lalu membuatkan kebilangan bulat terdekat. Dalam hackering ini, yang kita cari itu kita harus menghitung ukuran sudut ADB, atau lebih tepatnya sudut di A dalam segitiga ADB dalam derajat. Rumus yang digunakan yaitu sudut tersebut adalah arkos A per A2 tambah B2, di mana arkos adalah fungsi kosinus terbalik. Outputnya, angka dalam derajat, misalnya 45 derajat, dibulatkan ke bilangan bulat terdekat sesuai aturan. Jika desimal
lebih besar sama dengan 0,5, bulatkan ke atas, misalnya itu 56,5 derajat atau 57, atau kita akan bulatkan menjadi 57 derajat. Jika desimalnya kecil 0,5, bulatkan ke bawah, misalnya 56,499 derajat, maka kita membulatkannya langsung ke bawah, yaitu 56 derajat. Langsung saja kita masuk ke Python kodenya, yaitu import match. Import match ini yang kita lakukan itu mengimpor atau memuat modul mood dari Python. Modul ini menyediakan fungsi matematika seperti trigonometri, sin, cos, tan, atan, akar, kuadrat, dan konversi radian ke derajat. Kenapa perlu dilakukan? Karena kode ini membutuhkan fungsi match atan untuk menghitung as target dan match decrease untuk mengubah radian ke derajat. Tanpa import match, fungsi ini tidak bisa digunakan. Match adalah modul standar Python, jadi tidak perlu instalasi tambahan. Kedua itu AB sama dengan float dalam kurung input. Maksudnya itu, apa yang akan kita lakukan itu membaca input pertama dari pengguna, biasanya dari keyboard atau file input standar yang merupakan panjang sisi AB dalam soal disebut sebagai A. Fungsi float itu mengubah string input menjadi bilangan desimal atau float. Misalnya, jika input 10, maka AB akan bernilai 10,0. Mengapa diperlukan? Panjang sisi adalah bagian desimal untuk akurasi perhitungan, meskipun input mungkin bilangan bulat. Contohnya, jika input adalah 10, maka AB 10,0. BC float input dalam kurung. Apa yang dilakukan yaitu membaca input kedua yang merupakan panjang sisi BC. Dalam soal disebut sebagai B. Fungsi float yaitu sama seperti yang di atas, mengubah menjadi float. Mengapa diperlukan yaitu karena mirip dengan AB untuk perhitungan trigonometri. Contohnya, jika input kedua adalah 10, maka BC-nya itu 10,0. Lanjut, angel red match atan dalam kurung AB per BC. Apa yang kita lakukan yaitu menghitung sudut dalam radian menggunakan fungsi match atan dalam kurung arc tangent. Maksudnya itu atan dalam kurung adalah fungsi trigonometri terbalik dari tangent. Rumus yaitu atan dalam kurung AB per BC menghitung sudut di titik A, B dalam kurung BAC dalam segitiga siku-siku karena tan BAC opposite atau adjacent AB per BC. Hasilnya dalam radian atau unit standar untuk trigonometri di komputer, bukan derajat. Contoh, jika AB sama dengan 10,0, BC 10,0, maka AB per BC yaitu 1,0 dan atan 1,0. Jadi hasilnya itu 0,7854 radian. Karena tan 45 derajat sama dengan 1 dan 45 derajat N per 4 radian, 0 yang hasilnya itu 0,7854. Mengapa diperlukan? Karena langkah utama untuk perhitungan sudut berdasarkan trigonometri segitiga siku-siku. Seterusnya itu angel deck match decrease atau angel red. Maksudnya mengubah sudut dari radian ke derajat menggunakan match decrease. Komputer menggunakan radian untuk trigonometri, tapi soal meminta output dalam derajat. Match decrease mengalihkan radian dengan 180 derajat untuk konversi. Contoh, jika angel red 0,7854, maka angel deck yaitu 45,0.
karena 0,7854 radian sama dengan 45 derajat. Mengapa diperlukan? Agar hasil sesuai dengan format output soal derajat. Seterusnya itu round angle sama dengan round dalam kurung angle deck. Apa yang dilakukan itu memulakan nilai angle deck ke bilangan bulat terdekat menggunakan fungsi round. Aturan pembulatannya yaitu jika desimal besar sama dengan 0,5, bulatkan ke atas. Misalnya 45,5, maka akan dibulatkan langsung ke 46. Jika desimalnya kecil dari 0,5, bulatkan ke bawah. Misalnya 44,4, maka dibulatkan menjadi 44. Jika tepat 0,5, bulatkan ke atas. Misalnya 44,5, maka dibulatkan langsung 45 sesuai Python round half to even. Tapi dalam kasus ini cocok. Contoh jika angle deck 45,0 maka ronde angle 45. Jika 45,6 maka 46. Ini diperlukan karena soal mengharuskan output dibulatkan ke bilangan bulat tanpa desimal. Lanjut. Print F dalam kurung round angle tutup kurung atau per U00BO. Yang dilakukan itu mencetak hasil ke layar atau output dalam format yang diminta. Maksud dari F ini itu untuk menyisipkan nilai variabel ke dalam string. Maksud dari ronde angle itu menyisipkan nilai ronde angle misalnya 45. Maksud dari U00B0 ini maksudnya itu kode Unicode untuk simbol derajat. Ini menghasilkan derajat di output. Contoh outputnya itu jika round angle 45 maka dicetak 45 derajat. Mengapa diperlukan format output harus sesuai soal yaitu angka diikuti simbol derajat. Maka setelah kita menyelesaikan pintu kodenya maka kita akan melakukan run. Maka hasilnya yaitu kita masukkan inputan yaitu 10. Inputan pertama itu 10 dan inputan kedua yaitu 10, maka hasilnya itu 45 derajat. Sekian dari hasil video kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, sekian saja video dari kami terkait Python kode di dalam keren. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah. Thank you.